Tifosi Giallorossi kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita dari klub Liga Italia AS Roma dan klub-klub lainnya. Di edisi ke-107 ini kita akan bahas berita seputar kemenangan kedua AS Roma di musim ini yang diraih atas Frosinone, komentar pelatih dan pemain pasca laga tersebut, dan kabar-kabar menarik dari Liga Italia Serie A lainnya. AS Roma akhirnya berhasil keluar dari masa krisis setelah pada pekan ke-7 akhirnya berhasil menaklukkan Frosinone dengan skor 2-0 di Stadion Olimpico yang kali ini dipadati sekitar 62.000 fans, sehingga rekor 36 pertandingan di mana seluruh tiket kandang AS Roma terjual habis terhenti di angka 36. Pemain asal Argentina Paulo Dybala menjadi motor serangan AS Roma dengan memberikan assist untuk kedua gol yang dicetak oleh Romelu Lukaku dan Kapten Lorenzo Pellegrini. Nama lain yang mendapatkan aplaus dari para penonton di Olimpico adalah bek kanan asal Belanda Rick Karsdorp yang memainkan sebuah pertandingan yang sangat bagus. Di laga tersebut juga fans AS Roma tetap tampak memberikan dukungan penuh terhadap Jose Mourinho, di mana para fans memberikan sambutan yang meriah saat nama sang pelatih disebut sebelum laga dimulai. Mourinho bahkan juga mengatakan bahwa fans AS Roma mendukung dirinya dan tim seakan-akan Roma mengalahkan Genoa di pekan ke-6 yang lalu. Mourinho juga menjelaskan betapa pentingnya laga semalam untuk fans AS Roma, hingga ia memainkan Dybala dari menit pertama untuk dapat membawa AS Roma kembali ke trek kemenangan. Dengan demikian, Mourinho pada akhirnya harus dengan berat hati mengabarkan bahwa Dybala tidak akan tampil di Liga Eropa tengah pekan yang akan datang, mengingat sudah cukup banyak bermain di beberapa laga terakhir AS Roma. Pada momen yang sama, Jose Mourinho juga menjelaskan kemungkinan Renato Sanches untuk dapat kembali bermain yaitu setelah jeda internasional. Sedangkan bek tengah Chris Smalling memiliki kemungkinan kecil untuk setidaknya dapat bergabung dengan tim di laga versus Cagliari dan setidaknya berada di bangku cadangan sebagai pemain pengganti. Bek kanan AS Roma Rick Karsdorp menjadi pemain terbaik di laga tersebut dengan berhasil menyingkirkan Zaki Celik dan Rasmus Christensen di pos yang sama. Fans AS Roma bahkan memberikan tepuk tangan yang meriah saat dirinya digantikan oleh Rasmus Christensen di pertengahan babak kedua. Striker AS Roma Romelu Lukaku yang sempat ragu untuk merayakan golnya yang pertama kali karena khawatir sudah terjebak offside juga sangat memuji timnya yang mampu bangkit dari periode buruk di awal musim. Ia juga mengajak rekan satu tim untuk menjaga konsistensi di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Gelandang Leandro Paredes juga menyatakan bahwa timnya memang harus menang mau tak mau di laga tersebut dan akhirnya berhasil memainkan babak kedua yang sempurna. Namun, ia juga menyadari bahwa Roma tetap masih memerlukan banyak PR dan peningkatan, baik dalam aspek penyerangan maupun dalam aspek pertahanan. Di laga selanjutnya di mana Roma akan bermain di Liga Eropa menghadapi klub asal Swiss Servette, Houssem Aouar, Andrea Belotti, Stefan El Shaarawy, Nikola Zalewski, dan Nils Filler kemungkinan akan bermain dari menit pertama. Mantan gelandang AS Roma Miralem Pjanic mengatakan bahwa AS Roma sebenarnya sangat layak untuk bersaing di level teratas Liga Italia dengan pemain seperti Dybala dan Lukaku yang memberikan kualitas bagi tim AS Roma. Tak lupa, ia juga berharap agar Francesco Totti dapat kembali ke klub karena tidak ada orang yang mengenal AS Roma luar dan dalam layaknya Francesco Totti. Dari klub tetangga Lazio, Maurizio Sarri tampak sedang berada dalam hubungan yang negatif dan panas dengan Presiden Claudio Lotito. Selain sedang berada 4 poin saja dari zona degradasi, Sarri beberapa kali menyatakan bahwa banyak pemain yang ia inginkan tidak dapat dikabulkan oleh klub. Hingga akhirnya kini ia harus memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Kabar terakhir datang dari bek Juventus Federico Gatti yang kini tampak sudah move on dan melupakan blunder yang ia lakukan di laga versus Sassuolo. Ia pun kini bercanda dengan setimnya bahwa ia berhasil mencetak gol pertama untuk Juventus, namun sayangnya gol yang ia cetak ke gawang yang salah. Sekian berita untuk edisi ke-107 kali ini. Berikan pendapat Anda tentang kabar Liga Italia pekan ke-7 dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita Liga Italia lainnya. Forza Roma!